Salam saudaraku, bersua kembali dengan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, pada kesempatan ini saudara, saya mau berbicara mengenai sebuah tema teruji di saat pandemi. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti halnya bangunan tadi sebenarnya, kita ini adalah bangunan Allah. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 9 itu mengatakan karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu, kita, saudara, orang-orang percaya adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, saudara yang saya kasihi, Paulus sudah jelas tadi mengatakan bahwa kita ini adalah bangunan Allah. Nah, inilah yang terjadi saudara, bahwa bangunan Allah, Paulus katakan, dasarnya jelas, yaitu Yesus Kristus. Jadi bangunan Allah secara rohani dasarnya jelas Kristus. Jadi orang-orang percaya dibangun di atas Kristus. Nah, di dalam Matius 16 ayat 18, pasal 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Bahasa Yunaninya adalah Petros. Artinya adalah serpian batu karang. Dan di atas batu karang ini, di atas Petra, ya, batu karang yang teguh, aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Ini adalah nubuatan untuk gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang merupakan bangunan Allah itu dibangun di atas Petra, batu karang yang teguh, yaitu Kristus sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 12 mengatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jelas saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa masing-masing orang di atas Kristus yang menjadi pondasinya harus membangun. Dan tergantung dari orang itu sendiri, mau membangun dengan emas, dengan perak, atau batu permata, atau malah rumput kering, atau dengan jerami. Ini adalah bagian yang saya ambil dari bukunya Dr. Eddie Leo, yaitu Touching Heaven to Checking Community. Di situ jelas bahwa ini merupakan gambaran dari bangunan Allah yang kuat itu. Dan kalau tadi dikatakan orang percaya harus dibangun dengan apa di atas Kristus tadi, harusnya dibangun dengan emas atau perak. Nah, jelas kalau dari gambaran Dr. Eddie Leo ini, kita orang percaya dibangun ke atas, yaitu up-nya itu adalah Kristus sebagai dasarnya, dan kemudian dibangun ke dalam, itu harus dengan emas dan perak untuk bisa menghasilkan buah keluar, yaitu out. Nah, sekarang mari kita mau fokus ke in-nya saudara. Nah, emas dan perak sebagai bangunan yang dibangun di atas Kristus itu, kalau dalam kehidupan sehari-hari dinyatakan dalam bentuk apa? Pujian, penyembahan, doa, dan baca firman setiap hari. Itu adalah bangunan dengan kerangka emas perak. Pujian, penyembahan, doa, baca firman setiap hari. Nah, kalau kita dibangun di atas pujian, penyembahan, dan juga membaca firman setiap hari, maka kemudian Roh Kudus itu akan berdaulat di dalam hati kita, di dalam tahta hati kita. Dan kalau kita melihat di dalam Amsal 4 ayat 23 saudara, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Maka kemudian yang terpancar dari mulut kita, perilaku kita, tindakan kita, ini adalah roh yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam tahta hati kita, yaitu apa? Buah roh. Sehingga yang terpancar itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, bahkan juga kelemah lembutan. Dan buah roh inilah yang kita jadikan sebagai modal untuk keluar,
keluar untuk apa, saudara? Ibrani 10, untuk bersekutu. Ya. Dan inilah yang menjadi tugas tanggung jawab orang percaya. Dengan buah roh kita dimampukan untuk bersekutu dengan orang luar. Dan bukan hanya itu, masih ada panggilan yang lain, yaitu apa? Untuk kita pergi memberitakan kabar keselamatan itu. Nah, saudara, dengan demikianlah sempurnalah bangunan Allah itu, yang dibangun di atas Kristus dengan pujian, penyembahan, baca firman dan doa yang menghasilkan buah roh yang bisa kita buat untuk keluar atau kita jadikan sebagai senjata untuk keluar menginjil dan juga bersekutu. Dengan demikian, saudara, bangunan Allah ini akan menjadi bangunan yang kuat. Intinya apa? Kita akan teruji di saat pandemi. Saudara yang saya kasih, saya mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.